Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli dengan NIM C1G11801, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan kelas A. Ini saya akan memaparkan materi tentang birokrasi pemerintahan. Yang pertama adalah apa itu birokrasi pemerintahan. Menurut Max Weber, birokrasi sebagai suatu bentuk organisasi yang penerapannya sesuai atau berhubungan dengan tujuan bersama yang ingin dicapai oleh pemerintah. Singkatnya, birokrasi digunakan untuk mengorganisasikan suatu pekerjaan secara teratur. Jadi dapat disimpulkan bahwa birokrasi adalah suatu struktur tatanan organisasi atau pembagian kerja yang terdapat pada sebuah lembaga penting untuk melaksanakan segala tugas agar lebih teratur. Yang kedua adalah ciri-ciri birokrasi. Secara umum, birokrasi memiliki karakteristik atau ciri utama yang digunakan oleh organisasi besar dan bersifat formal. Ciri birokrasi yaitu berpegang teguh pada aturan, tugasnya bersifat khusus atau spesifik. Birokrasi memiliki sifat kaku dan sederhana. Birokrasi memiliki sifat sentral atau terpusat. Penyelenggaraannya dilaksanakan secara formal atau resmi, tidak melanggar peraturan yang telah disepakati. Susunan organisasi terstruktur dengan jelas, taat dan patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Adanya kewenangan hierarkis secara vertikal, biasanya prosedur yang sulit atau berbelit sehingga menyulitkan dalam proses keputusan. Yang ketiga, jenis-jenis birokrasi. Ada 4, yaitu di kabinet, departemen atau departemen dalam kabinet. Birokrasi ini memiliki tugas utama yaitu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh lembaga yudikatif maupun lembaga eksekutif, misalnya seperti Departemen Kesehatan, Departemen Pertahanan, dan sebagainya. Yang kedua, federal agents atau agen-agen federal. Birokrasi merupakan tangan kanan dari lembaga kepresidenan yang dibentuk dan dipilih oleh langsung presiden jika ini seperti Batan, Lapan, dan sebagainya. Yang ketiga, federal corporation atau perusahaan-perusahahan federal. Birokrasi memiliki tugas yaitu sebagai lembaga pemerintah sekaligus lembaga bisnis jika di Indonesia seperti BUMN, PLN, dan sebagainya. Yang keempat, independent regulating agents atau pengaturan independen. Birokrasi ini bertujuan menyelenggarakan regulasi ekonomi pada dunia bisnis jika di Indonesia seperti KPK, KPU, dan sebagainya. Di Indonesia sendiri, birokrasi ini dibagi menjadi 3, antara lain birokrasi pemerintahan umum, birokrasi pembangunan, birokrasi pelayanan. Fungsi birokrasi memiliki beberapa fungsi, antara lain memberikan pelayanan kepada publik atau masyarakat, pelaksanaan pembangunan yang profesional, perencanaan, penggagas, pelaksanaan dan pengawas suatu kebijakan, alat pemerintah untuk melayani segala kepentingan masyarakat, dan bukan merupakan bagian dari kekuatan politik. Dalam artian lain, birokrasi ini netral tanpa campur tangan politik. Yang kelima, peranan birokrasi. Selain memiliki fungsi, kita juga perlu mengetahui peranan diadakannya birokrasi tersebut. Adapun peranan birokrasi itu berkeseimbangan dengan tujuan pemerintah, menjalankan manajemen pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan sebagainya, melakukan kegiatan dan program pemerintah demi tercapainya visi dan misi pemerintah dan negara. Walaupun banyak pandangan negatif terkait birokrasi karena cenderung menyusahkan masyarakat, birokrasi ini tetap dibutuhkan masyarakat untuk menjadi penghubung antara lain negara dan masyarakat. Yang keenam, cara kerja birokrasi. Secara struktural, birokrasi bermula dari suatu upaya untuk mengatur organisasi yang sistemnya tertutup. Demi menjaga ketertiban, sistem tertutup ini bersifat formal dan kaku. Baginya, ketepatan prosedural adalah hal paling penting dalam birokrasi. Mungkin salah satu indikasi karakteristik yang paling mendekati adalah penggunaan prosedur hierarkis untuk menyederhanakan atau menggunakan keputusan otonom. Secara birokrat, perlu membuat asumsi imajinasi terkait sebuah organisasi dan dunia yang berhubungan dengan
Salah satu asumsinya adalah organisasi tidak dapat mengandalkan sistem operasi terbuka. Selain itu, organisasi juga tidak dapat mengandalkan sistem yang terlalu kompleks atau tidak pasti untuk bertahan hidup. Sebaliknya, sistem yang tertutup dan telah ditinjau secara nasional harus diterapkan dan diikuti. Jadi itu saja pemaparan materi saya tentang materi birokrasi pemerintahan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.